dengan satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita bawa keluarga kita kepada Tuhan. Saya minta saudara boleh gandengan tangan di rumah, pegang tangan keluarga saudara. Kita mau bersatu hati di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Oh hidup coba halangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku
selamat malam. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah pertengahan minggu Kamis pada tanggal 1 Juli 2021. Meskipun sudah memasuki bulan Juli, tetapi kita masih ikut dalam tema bulanan, yaitu masih dalam rangka tema bulan keluarga. Tema bulan keluarga GBI tahun 2021 berbicara tentang bagaimana membangun keluarga yang berkarakter ilahi. Keluarga yang berkarakter ilahi adalah keluarga yang memiliki karakter seperti Kristus. Nah, kalau kita perhatikan bahwa pandemik yang kita harapkan segera berlalu, ternyata ada gelombang kedua. Ada tantangan yang dihadapi oleh keluarga jemaat di Purwadadi. Kalau kita perhatikan selama ini jemaat Purwadadi rasanya tidak banyak yang positif COVID. Kita juga masih masuk zona yang aman. Ternyata sekarang sudah masuk kepada zona yang beresiko sedang. Artinya ada beberapa kasus-kasus yang sudah ada di Purwadadi. Bahkan jemaat GBI Purwadadi sendiri pun memiliki tantangan-tantangan. Ada yang mulai terpapar, ada yang memiliki sakit penyakit lain. Bahkan saya dengar ada keluarga yang gantian sakitnya, mengalami yang namanya tantangan dalam hal kesehatan. Belum lagi ada yang namanya tantangan dalam hal ekonomi. Ada beberapa jemaat yang ternyata dalam masa pandemik saat-saat ini yang mulai mengalami pergumulan dalam hal ekonomi keluarganya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tantangan-tantangan ini dihadapi oleh kita semua. Nah, kalau kita perhatikan untuk orang-orang yang memiliki keluarga yang berkarakter ilahi, bukan berarti bebas dari tantangan. Tetapi bagaimana kita memiliki respon terhadap tantangan tersebut. Nah, pada malam hari ini kita sama-sama akan melihat dari sebuah keluarga yang juga mengalami tantangan yang bertubi-tubi. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Yosua 24 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-25. Tantangan yang dialami oleh Yosua pada masa kepemimpinannya setelah menggantikan Musa tidaklah mudah. Tuhan memang menjanjikan bahwa setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, Yosua, akan kuberikan kepadamu. Namun hal itu tentu tidak seperti membalik telapak tangan. Hal itu juga harus diperoleh dengan perjuangan, peperangan, bahkan ada pengorbanan. Tantangan pertama bagi Yosua tentu saja dari dalam dirinya sendiri. Yosua mengalami ketakutan, Yosua mengalami kebimbangan. Bagaimana mungkin dia bisa menggantikan Musa, seorang pemimpin besar yang penuh kuasa dan karisma. Tidak mudah baginya juga untuk menghadapi bangsa Israel yang dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk dan suka memberontak. Tantangan berikutnya yang dihadapi oleh Yosua adalah tembok Yeriko dan bangsa-bangsa yang gemar memusuhi dan bangsa-bangsa yang suka memerangi Israel. Belum lagi tantangan alam berupa padang gurun dan sungai Yordan yang harus diseberangi. Semua itu harus dilalui oleh Yosua sebelum memasuki tanah perjanjian. Sehingga kalau secara nalar manusia, sepertinya Yosua menghadapi kemustahilan. Tidak mungkin begitu banyak kesulitan yang dialami oleh Yosua dalam kepemimpinannya. Tugas berat yang dipikul oleh Yosua tentu diketahui oleh Allah. Ketika saudara dan saya menghadapi tantangan, Allah bukan Allah yang tidak tahu, bukan Allah yang tidak peduli. Dia adalah Allah yang mengerti, Allah yang tahu setiap kondisi kita. Begitu juga dengan keadaan yang dialami oleh Yosua. Tuhan memastikan kepada Yosua bahwa seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian juga aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau
dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Yosua 1 ayat 5 sampai 6. Yang menarik di sini adalah bagaimana Tuhan menjamin Yosua dan menjamin bangsa yang sudah Ia tuntun keluar dari Mesir. Nah, perlu kita catat bahwa Yosua di dalam kepemimpinannya dia pegang dua kata kunci, yaitu ketaatan dan kesetiaan. Nah, dikatakan bahwa Yosua memiliki satu komitmen yang penuh. Nah, beranjak dalam pembahasan kita dalam Yosua 24 ayat 14 sampai 15, hal ini konteksnya merupakan kelanjutan dari pidato perpisahannya Yosua ketika Yosua sudah berumur tua atau sudah lanjut usia. Setelah mereka berhasil memasuki tanah Kanaan, yaitu tanah yang sudah Tuhan janjikan, di mana dalam pidato perpisahannya Yosua mengingatkan kembali kepada bangsa Israel akan komitmen ketaatan dan kesetiaan hanya kepada Tuhan. Komitmen ini penting diingatkan lagi oleh Yosua karena ia menyadari betul kunci dari Yosua berhasil melewati setiap tantangan, meraih keberhasilan, bahkan sampai di usia lanjutnya ia menjadi saksi dari penyertaan dan pimpinan Tuhan. Dikatakan kuncinya adalah bagaimana semuanya itu karena anugerah Allah. Yosua 23 ayat 1 sampai 16. Tetapi dalam perjalanan kehidupan iman Yosua, Yosua menyadari sekali bahwa sifat manusia itu mudah melupakan, apalagi ketika hidupnya sudah makmur, ketika hidupnya sudah nyaman. Bangsa Israel di tanah Kanaan sudah nyaman, sudah lewat lagi masa peperangan. Bangsa Israel bukan lagi bangsa yang berpindah-pindah, bukanlah bangsa yang berperang, bukanlah bangsa yang berjuang melawan segala tantangan alam. Tetapi kini mereka sudah menjadi bangsa yang makmur. Mereka sudah punya tempat untuk mereka menetap. Nah, dikatakan bahwa Yosua mengingatkan kembali bahwa kuncinya adalah mereka harus hidup dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan. Dikatakan bahwa bangsa Israel harus memiliki komitmen. Dikatakan di dalam Yosua 24 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15 ini, dikatakan bahwa ia dan seisi rumahnya akan tetap menyembah Tuhan. Nah, ada beberapa kunci di mana keluarga kita bisa melewati tantangan yang kita hadapi hari-hari ini. Yang pertama, kita akan menjadi keluarga yang mengutamakan Tuhan. Mengutamakan Tuhan, hal ini berarti memprioritaskan Tuhan lebih dari apapun. Sehingga tercermin dari tindakan ketaatan kepada Allah. Ketaatan yang Yosua miliki digambarkan adalah hasil dari hubungannya dengan Tuhan. Hari ini jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika engkau menghadapi tantangan, mari terus tingkatkan hubunganmu dengan Tuhan. Yang kedua, kunci keluarga yang kuat, yang tangguh menghadapi tantangan, di sana dikatakan adalah orang tua yang mendidik anak-anaknya untuk hormat akan Tuhan. Sepanjang pasal 24, Yosua sedang bersaksi, menasehati, mengajar, dan mendidik bangsa Israel untuk hormat dan takut akan Tuhan. Ia menyatakan keberhasilannya karena ia sudah mempraktekannya terlebih dahulu di dalam keluarganya. Bapak, Ibu, jemaat, hari-hari ini anak-anak kita masih dalam masa belajar dari rumah, belajar jarak jauh. Untuk itu kita harus memuridkan anak kita. Jangan sampai dunia yang memuridkan anak kita. Jangan sampai gadget, tontonan, games yang memuridkan anak kita. Kita harus didik anak kita untuk takut akan Tuhan. Mari kita mau mulai tingkatkan jam-jam saat teduh bersama atau mesbah keluarga.
Kita juga tingkatkan untuk berdoa bersama, membaca kebenaran firman Tuhan bersama. Yang ketiga yang kita pelajari dari Yosua 24 adalah orang tua yang membawa keluarganya untuk memiliki komitmen setia beribadah dan melayani Tuhan. Kalau Bapak Ibu berkata, bagaimana kita bisa beribadah hari-hari ini? Bukankah gereja sekarang sedang libur? Jemaat, gereja tidak libur. Gereja hanya berganti, tidak secara onsite tetapi secara online. Saudara masih bisa mengikuti ibadah secara online. Ibadah anak-anak pun masih tetap dilakukan secara online. Dan saudara, kalau saudara yang memiliki anak remaja pemuda, saudara mulai mengeluh, wah sekarang sudah tidak ada lagi ibadah youth. Saudara masih ada komsel-komsel yang di sana ada pembahasan kebenaran firman Tuhan, ada saling mendoakan, mengupas kebenaran firman Tuhan. Untuk itu dorong anak-anakmu untuk beribadah secara online. Begitu juga dengan persekutuan kaum wanita. Kita pun masih ada persekutuan kaum wanita secara online. Untuk itu mari kita mau terus punya hati yang lapar, hati yang haus untuk mencari Tuhan. Dan yang keempat yang kita bisa pelajari, bagaimana kita menjadi keluarga yang melewati tantangan, bagaimana kita menjadi keluarga ilahi di dalam masa-masa sulit hari-hari ini. Yosua memberikan teladan, dikatakan di dalam ayat yang ke-15, orang tua yang memberi teladan dalam takut akan Tuhan. Akhirnya, teladanlah yang paling diperlukan oleh keluarga kita sebagai khotbah yang hidup. Tanpa teladan hidup dari orang tua, semua nasihat dan didikan hanya merupakan teori yang tidak berguna, malah menjadi batu sandungan. Nah, dalam hal ini pun nyata bahwa Yosua adalah sosok yang selalu memberikan teladan. Ketika ia berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masa yang kita lalui hari-hari ke depan tentu tidak mudah. Tetapi bersama dengan Tuhan, bersama dengan Allah Israel, Allah yang membawa Yosua, yang memimpin Yosua, keluarganya, bahkan seluruh bangsa Israel ke tanah perjanjian, Allah yang sama, Allah yang hadir di tengah-tengah keluarga kita, Allah yang akan menjadi Tuhan kita. Maka hari ini pilihlah kepada siapa engkau akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami hanya akan beribadah kepada Tuhan. Tetap taat, tetap setia, dan saudara akan melihat bagaimana Tuhan akan berkarya di tengah-tengah keluargamu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman. Dalam tantangan apapun yang kami hadapi, kami dan seisi rumah kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami dan seisi rumah kami akan tetap menyanjung Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan dan anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, ibadah kita minggu yang pertama masih berlaku secara online. Siapkan hatimu, saudara, siapkan perjamuanmu di rumah. Kalau engkau memerlukan roti anggur perjamuan, saudara bisa menghubungi Bapak Heri, atau saudara bisa ke toko GIB, ke sebelah gereja, dan saudara bisa melakukan perjamuan di rumah. Kita akan memandu dari rumah. Saudara bisa mempersiapkan hati, mempersiapkan hidup. Kita akan melewati perjamuan dengan tubuh dan darah Kristus. Tuhan Yesus memberkati.